kita tonton dulu lah ya. Baik, Pak. Nah, itu orang miskin di pinggir jalan itu. Kehidupan orang miskin rata-rata yang banyak menimpa anak-anak ya. Yang terasa adalah anak-anak yang berdampak daripada suatu kemiskinan itu. 13 juta anak-anak ya setiap hari. Kemiskinan di Indonesia. Padahal negara kita ini luas ya dan kaya dengan sumber daya alamnya. 15,4 ya dalam garis kemiskinan. Lima 50% anak-anak yang berdampak. Oke, kita balik ke materi kita ya. Dari PowerPoint ini juga sudah saya share ya. Sudah saya share sebelumnya ya. Nampak PowerPoint-nya? Nampak, Pak. Oke. Jadi ekonomi kemiskinan ya. Jadi saya waktu diperintahkan oleh Kaprodi ya, untuk memberikan mata kuliah ini ya, saya siap, gitu aja siap. Tapi saya belum pernah ini. Jadi makanya kita sama-sama belajar ya. Artinya saya juga belum pernah mengampu daripada mata kuliah ini. Jadi kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan kalau sama-sama belajar kita banyak ilmu yang kita peroleh ya. Setelah udah saya belum pernah mengampu mata kuliah ini, langsung saya diangkat oleh Kaprodi jadi koordinator mata kuliah ini. Jadi dosen-dosen lain pun bertanya dengan saya. Saya pun susah menjawabnya. Bicara tentang apa sih pengertian kemiskinan. Kemudian bagaimana pemerataan pendapatan. Yang kedua hubungan pendapatan dan kemiskinan. Lalu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, ekonomi kesejahteraan dan kemiskinan, serta ukuran-ukuran dari kemiskinan. Jadi apa sebenarnya pengertian dari kemiskinan itu ya? Jadi kemiskinan itu ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik itu berupa makanan maupun yang bukan makanan. Tetapi ukurannya ini adalah dari sisi pengeluaran uang.
Jadi kalau misalnya itu kebutuhan dasar makanan kan primer itu ya. Pakaian juga termasuk primer, artinya kan nggak mungkin kita berjalan-jalan bertelanjang ya, nggak pakai baju ya. Jadi itu kebutuhan juga pakaian, walaupun pakaian seadanya ya. Jadi kalau orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan makanannya, sekian kalori misalnya, dan ketersediaan bajunya, maka itu bisa dipandang dia miskin. Jadi dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non-makanan yang bersifat mendasar. Jadi makan itu adalah sekedar untuk bagaimana supaya bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Ya. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan ya. Jadi misalnya ini adalah garis kemiskinan ya. Kalau di atas ini adalah orang sudah tidak miskin lagi ya, misalnya ya. Nah, di bawah inilah yang harus kita angkat menjadi naik ke atas. Di bawah inilah orang yang miskin itu, ya, seperti gambar video tadi ya. Bagaimana anak-anak, bagaimana orang tuanya tidak bisa bekerja ya. Nah, ini adalah garis kemiskinan. Jadi bagaimana mata kuliah ini bisa mengetahui bagaimana caranya kita supaya bisa mengangkat orang yang di bawah garis kemiskinan itu menjadi di atas garis kemiskinan. Kadang-kadang ya, orang kaya pun dia berlagak miskin juga ya. Seperti banyak berita, orang kaya menerima bansos, ya, BLT, ya, bantuan langsung tunai. Ya. Padahal orang kaya, orang mampu. Tapi dia mau menerima BLT, menerima bansos. Ya. Nah, amit-amit kita jangan sampai dia dikutuk jadi orang miskin. Ya. Itu yang berarti sama dengan kepingin miskin, ya, kepingin miskin ya. Padahal udah enak dia kaya, tapi dia kepingin miskin ya. Jadi dengan menerima bansos, menerima bantuan keluarga sejahtera ya, dia berarti kepingin miskin dia. Nah, inilah beberapa gambaran seperti di video tadi, bagaimana kondisi orang miskin di luar sana ya. Bagaimana misalnya rumahnya ya, rumahnya sangat reot sekali ya. Seadanya, kemudian apabila sakit ya, tidak terurus ya, tergeletak begini kan, kelaparan. Bagaimana anak-anak lapar sekali ya. Akhirnya sisa-sisa bekas makanan yang dimakannya. Ya. Terus bagaimana anak-anak ditumpukan sampah ini ya. Tapi nampaknya selalu namanya anak-anak ya. Selalu menunjukkan sisi keceriaannya apabila dia berkumpul dengan kawannya. Padahal dia di tempat pembuangan sampah ini berfoto. Ya. Bagaimana ibu-ibu ya. Ini mungkin antri BLT ya. Saling desak-desakan, cuman gara-gara akan mendapat BLT. Ini bagaimana Anda sekalian kemarin antri minyak goreng ya? Ada yang antri minyak goreng nggak? Sampai desak-desakan? Bukan ya, ini foto lama tentang mungkin antri bahan bakar dulu ya, bahan bakar ya. Tapi sekarang orang antri minyak goreng ya. Antri minyak goreng. Karena di antri minyak goreng, sehingga akhirnya apa? Minyak goreng pun balik lagi harganya ke semula ya. Mengapa ada kemiskinan ya? Jadi kemiskinan itu bukannya haknya suatu negara macam negara kita ya. Negara maju, negara kaya raya seperti Amerika pun pasti ada orang miskinnya di situ. Jadi setiap negara atau semua negara pasti mempunyai orang miskin di dalamnya ya. Jadi kemiskinan itu dialami oleh semua negara di dunia.
Jadi permasalahan klasik di negara-negara miskin ya, bukan di negara kaya. Kalau negara kaya pasti dia akan ada pertumbuhan dan distribusi pendapatan. Di negara miskin itu pasti ada pertumbuhan dan distribusi pendapatannya. Ini selalu berlawanan ya. Kita mengejar pertumbuhan. Sekarang Indonesia sudah masuk ke level 5, sekian itu pertumbuhannya. Artinya itu cukup baik ya. Dari kita COVID kemarin ya, ternyata kita masih ada pertumbuhan ya. Tetapi tidak merata ya. Distribusinya tidak, pendapatan itu tidak merata ya. Jadi pertumbuhan yang tinggi belum tentu distribusi pendapatannya itu juga tinggi ya. Jadi penyebaran pendapatan itu pastilah tidak merata di negara-negara yang sedang berkembang ya. Jadi kemiskinan itu berbeda dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Pemerataan pendapatan atau redistribusi pendapatan itu terus menerus dilakukan oleh pemerintah agar pendapatan di dalam masyarakat itu bisa berbagi. Pengertian merata ya, pendapatan itu harus didistribusikan atau harus merata, bukan berarti semua warga masyarakat pendapatannya dibuat sama. Nggak harus mesti seperti itu ya. Jadi kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk mendapatkan pendapatan. Jadi kita bekerja, hasilnya sekedar bisa untuk memberi makan, memberi pakaian, kemudian bisa menyekolahkan anak. Itulah ukuran pendapatan, tapi itu harus disyukuri ya. Itulah ukuran distribusi pendapatan, artinya itulah yang terdistribusi bagi satu keluarga misalnya. Jadi tidak harus sama. Jadi setiap warga kita berapa nih? 250 juta. Tidak harus pendapatan setiap, karena itu disamakan. Nah, masing-masing harus pendapatannya 50.000. Kacau itu ya. Itu sama dengan negara Soviet dulu. Ya. Negara Soviet dulu kan begitu, sama rasa, sama rata ya. Kita tidak bisa seperti itu. Artinya semua orang mempunyai pendapatan, itu yang lebih bagus. Semua orang bekerja. Ya. Tidak ada orang yang tidak bekerja. Itu lebih bagus daripada disamakan pendapatannya. Ya. Yang penting dia bekerja. Dia bisa menafkahi anak istrinya, itu satu sisi, satu keluarga merasa itu udah cukup. Nah, itulah yang dimaksud dengan pemerataan pendapatan. Jadi tidak harus sama. Bagaimana hubungan pendapatan dengan kemiskinan? Itu hubungannya adalah saling bertolak belakang. Ya. Menurut ilmu ekonomi, pendapatan itu adalah nilai maksimal yang bisa dikonsumsi oleh seorang dalam satu periode. Ya. Dan itu akan berbeda dari di akhir periode. Bisa pendapatannya bertambah, bisa pendapatannya berkurang. Ya. Sedangkan kemiskinan adalah hubungannya adalah hubungan yang terbalik. Jadi semakin tinggi tingkat pendapatan, maka kemiskinan akan semakin rendah. Ya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah tingkat pendapatan, maka tingkat kemiskinan akan semakin tinggi. Ya. Jadi hubungan antara pendapatan dan kemiskinan itu adalah hubungan yang terbalik. Ya. Hubungan yang terbalik. Ya. Jadi kalau pendapatan itu tinggi, pastilah kemiskinan itu rendah. Tetapi apabila pendapatan itu rendah, maka tingkat kemiskinan itu pasti akan meningkat. Jadi dasarnya itu dulu ya. Teori ekonomi kemiskinan itu adalah bagaimana kita bisa membayangkan antara pendapatan dan kemiskinan. Orang
Di satu sisi bisa saja seseorang itu dinyatakan miskin, ya, di satu titik tertentu, ya. Misalnya seorang pegawai, ya, gajiannya tiap tanggal, atau pegawai swasta lah, ya, gajiannya macam saya lah, ya, pegawai swasta, ya. Tanggal gajiannya tanggal 28, ya. Nah, itu udah. Nah, udah di tanggal-tanggal ini 20 ke atas ini udah mulai was-was, ya. Udah mulai was-was. Jadi bisa saja di satu titik kita sama sekali tidak pegang uang. Bisa saja untuk makan besok pun, sekarang kita bekerja misalnya, setiap hari bekerja. Bisa saja itu terjadi, ya. Jadi itu sifatnya personal, ya, sifatnya personal, ya. Nah, jadi bisa saja pada satu hari atau pada satu titik tertentu kita dianggap miskin. Dianggap miskin. Ya. Kenapa? Pada satu titik kita tidak punya uang untuk membeli makanan misalnya. Terpaksa harus puasa, ya. Padahal perut lapar misalnya, harus kita tahanlah dulu. Duit mau beli makanan itu tidak ada, ya. Bisa saja pada satu titik tertentu kita miskin. Kasus COVID kemarin misalnya, ya. Kan COVID tidak dialami orang miskin saja, ya. Orang kaya pun kena COVID juga, ya kan. Perlu dibantu nggak orang miskin, orang kaya waktu itu? Perlu. Ya. Makanya saya kecewa juga tuh nggak dapat bansos beras, ya, dari Pemprov Su, dari wali kota, ya. Karena apa? Kita kan dilarang kemana-mana, di rumah aja, ya. Gimana kita mau cari makanan, orang kita disuruh di rumah aja. Akhirnya apa? Ya lapar lah, nggak ada bantuan datang, ya kan? Kita disuruh di rumah aja, nggak boleh keluar kemana-mana, ya kan? Jadi waktu satu titik itu, waktu COVID kemarin ini, orang kaya pun berhak untuk mendapat bantuan beras misalnya, ya, dan sebagainya, ya. Jadi kemiskinan itu bisa saja terjadi pada satu titik tertentu. Orang kaya tiba-tiba bisa miskin, ya. Nah, tapi kalau orang kaya jaranglah, tabungannya pun banyak, ya. Nah, pasti dia akan bisa membeli. Tapi bisa saja, macam COVID kemarin kan, berarti kan miskin kita itu waktu itu. Nggak bisa kemana-mana, membeli makanan pun ada, uang ada misalnya. Tapi kita nggak bisa membeli makanan, ya. Sehingga kebutuhan kalori kita pun berkurang. Jadi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan itu dikatakan meningkat bila persentase kenaikan pada satu periode itu lebih besar dari periode sebelumnya. Jadi pertumbuhan yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi itu adalah misalnya waktu awal tahun atau tahun sebelumnya kita itu di tingkat 4,0 misalnya pertumbuhannya, ya. Pada akhir tahun sudah 5,2 misalnya. Nah, itu berarti tumbuh. Namanya tumbuh, ya. Apa sebab tumbuh? Karena belanja, ya. Jadi waktu COVID kemarin, makanya kita pertumbuhannya pun tidak naik, karena nggak ada yang belanja, ya. Nggak ada yang belanja. Gimana mau belanja, duit nggak ada, ya kan? Disuruh di rumah aja. Jadi pertumbuhan ekonomi itu bisa tercapai apabila masyarakat belanja, ya. Belanja apa saja untuk kebutuhannya, ya. Kemudian perusahaan juga belanja. Jadi dia membuat barang kan harus belanja dia. Membeli sumber bahan baku dan sebagainya, kan belanja. Lalu pemerintah juga harus belanja. Makanya kemarin karena masyarakat pun kolaps, kemudian perusahaan juga kolaps, maka pemerintah yang harus belanja. Belanjanya apa? Itulah memberikan bantuan tadi, ya, belanja beli sembako pemerintah, ya, untuk kebutuhan masyarakat yang terkena dampak, belanja alat kesehatan, ya, kemudian belanja infrastruktur misalnya membangun jalan supaya tetap ada bisa jalan juga ekonomi, kan.
Nah, jadi karena belanja itu, karena dua-dua lumpuh, masyarakat lumpuh, perusahaan lumpuh, maka negara yang harus belanja ya. Nah, jadi makanya bisa dikatakan ada pertumbuhan. Jadi kalau tidak ada, maka stagnan, ya, tidak akan ada pertumbuhan. Ya. Jadi pertumbuhan ekonomi itu berhubungan juga dengan PDB ya, produk domestik bruto ya. Jadi itu produk domestik bruto itulah belanja tadi ya, belanja masyarakat, belanja perusahaan dan belanja negara. Apa gunanya? Bahwasannya ada 3 perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ya. Jadi perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ya. Jadi pembangunan ekonomi adalah proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB. Sedangkan pertumbuhan tadi adalah bagaimana persentase tertentu itu meningkat pada akhir periode. Jadi penekanannya adalah pada kenaikan PDB ya. Kemudian akibat dari perbaikan kondisi ya. Kemudian akibat keberhasilan. Jadi PDB atau pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu terjadi karena adanya kenaikan PDB. Ya. Kemudian adanya perbaikan kondisi. Kemudian adanya akibat keberhasilan. Kita skor dulu ya, karena rumah saya ini kiri kanannya masjid. Ini sedang azan ya, kita skor dulu ya. Sampai Baik, azan Pak. selesai. Oke ya, kita skor dulu ya. Oke, Pak. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ya. Jadi perbedaannya adalah tentang bagaimana penekanan supaya ada kenaikan produk domestik bruto. Artinya kalau mau menaikkan PDB harus belanja. Harus belanja, baik masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Maka akan terjadi pertumbuhan. Dengan adanya pertumbuhan pasti akan ada pembangunan ekonomi. Kemudian akibat dari perbaikan kondisi, misalnya pemerintah Pak Jokowi kan gencar bangun infrastruktur ya, bangun waduk, bangun jembatan, ya, bangun jalan tol, ya, bangun segala sesuatu lah. Artinya kalau jalan diperbaiki di desa, kan itu lalu lintas ekonomi ya, jagung, padi, ya kan, yang ditanam oleh masyarakat desa bisa sampai ke kota, tidak terkendala masalah jalan. Tentunya kalau lancar, ya, harganya kan bisa jadi lebih murah dibanding dengan kalau jalannya nggak ada ya, atau jalannya tidak lancar. Jadi peningkatan PDB itu bisa terjadi karena ada perbaikan kondisi. Ya. Lalu bisa juga atas keberhasilan, ya. Misalnya bagaimana periode sekarang pemerintah bisa mengentaskan atau mengurangi tingkat kemiskinan. Jadi itu merupakan keberhasilan. Sampai sini ada yang mau bertanya kira-kira? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita sama-sama belajar di sini ya, sama-sama belajar. Ada ekonomi kemiskinan, ada ekonomi kesejahteraan. Ekonomi kemiskinan yang sedang kita pelajari sekarang. Ada juga namanya ekonomi kesejahteraan, bagaimana mencapai kesejahteraan. Jadi ini adalah cabang daripada mikroekonomi ya. Tapi kalau kemiskinan itu bagian daripada ekonomi pembangunan. Jadi metodologi khasnya itu adalah mengasumsikan bahwasannya apabila terjadi kesejahteraan sosial, maka pastilah kemiskinan itu bisa diminimalisir. Ya. Artinya kuantitas daripada kesejahteraan itu, ya tingkat kesejahteraan itu dihitung. Nah, apabila kesejahteraan itu meningkat, maka berarti kemiskinan bisa rendah ya, rendah.
Kan tingkat kemiskinan itu kan diharapkan rendah. Ya. Ada tiga indikator ukuran kemiskinan. Ya. Pertama, berdasarkan tingkat kemiskinannya. Ya. Jadi ada nanti di pertemuan berikutnya kita akan pelajari bagaimana tingkat pendapatan per kapita. Ya. Misalnya ukuran kalori masyarakat 2000 sekian itu dianggap masih masuk kategori miskin misalnya. Ya. Jadi ada tiga indikator untuk mengukur kemiskinan. Biasanya ini suka ngukur-ngukurnya adalah Biro Pusat Statistik. Ya. Kalau yang tahu berapa tingkat atau warga miskin di suatu daerah. Berdasarkan tingkat kemiskinan, indikator pertama, kemudian bisa kedalaman kemiskinan, kemudian bisa karena keparahan kemiskinan. Adapun nanti rumus dan teorinya akan kita bicarakan di bab-bab selanjutnya dari materi mata kuliah ekonomi kemiskinan ini ya. Kemudian masalah strategis kependudukan ya. Jadi penduduk miskin atau tidak miskin kan harus kita selesaikan permasalahannya ya. Jadi masalah strategis daripada kependudukan adalah pertama kurangnya penyediaan lapangan kerja ya. Lalu kesempatan pendidikan yang sempit. Nah, kemudian kesehatan ya. Tingkat kesehatan yang kurang, lalu bagaimana cara menambah kesejahteraan penduduk ya. Ternyata dari ketersediaan lapangan kerja yang bekerja ternyata 77% itu orang yang nggak ahli dalam bidangnya misalnya. Sudah penyediaan lapangan kerjanya sedikit, ternyata orang yang bekerja itu 77%-nya itu tidak ahli dalam bidangnya gitu. Itulah masalah strategis kependudukan. Lalu memberikan kesempatan pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat. Ternyata cuma 53% saja anak-anak yang sekolah. Ya. Yang lainnya tidak bersekolah ya. Artinya tidak diharapkan kan semua bersekolah anak-anak ini. Jangan ada anak-anak yang tidak bersekolah. Kemudian bagaimana tingkat kesehatan? Ternyata bahwasanya masih ada terjadinya rawan pangan ya. Terjadinya kurang gizi ya di mana-mana ya. Sehingga itu adalah beberapa masalah strategis yang melanda suatu negara yang sedang berkembang. Lalu 16,6% ini penduduknya miskin ya. Rata-rata negara berkembang itu adalah 16,6% itu penduduknya berada di bawah garis kemiskinan. Jadi ini adalah masalah kependudukan yang terjadi di negara berkembang ya. Tetapi ini juga membuat tingkat kemiskinan itu bisa meningkat dan juga bisa. Jadi kerjasama di dalam tim atau kerjasama itu sangat diperlukan. Jadi dengan saya gampang untuk dapat nilai A. Yang penting tadi syaratnya terpenuhi. Ya. Baik, dari tadi saya aja yang bicara, ada yang bertanya? Atau kira-kira di materi ini sudah paham kira-kira? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jam berapa ini? Pak. Ya, silakan. Jopan. Pak. Ya, silakan. Nah, saya Pak. Benar, Pak, saya namanya Jopan Pak Ardianto. Iya. Apa itu pertanyaannya, Jopan? Tentang suatu negara itu kenapa tidak sehari dalam kemiskinan. Kan suatu negara kan memiliki sumber daya alam dan manusia, Pak. Iya, iya. Nah, seperti kita, contohnya seperti
Cina. Cina kan dulunya itu sama seperti kita, bangsa Asia yang dimana belum mempunyai kemampuan untuk menciptakan teknologi, Pak, kan gitu. Ya, ya. Nah, kenapa sekarang negara Cina lebih maju daripada negara bangsa Asia yang lainnya gitu, Pak? Karena populasi penduduk di Cina lebih banyak dibandingkan negara-negara yang di tetangganya gitu. Kenapa mereka lebih cepat majunya, Pak? Apakah memang orang itu SDM-nya unggul atau sumber daya alamnya yang banyak? Gitu sih, Pak, pertanyaan Oke, saya. baik. Terima kasih Jopan atas Terima kasih. pertanyaannya. Ini menarik ini pertanyaan Jopan nih. Tadi pagi juga saya ditanya juga dengan pertanyaan yang sama ya. Jadi sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi kondisi kita masih belum bisa disejajarkan dengan Cina ya. Malah dengan Vietnam sama Thailand kadang-kadang kita masih kalah. Ya. Jadi tetapi itu kita tidak menjadi putus asa karena itu ya. Kita akan terus berusaha bagaimana kita supaya bisa naik level ya. Naik level dari bangsa yang dianggap tidak terampil ya, tidak diperhitungkan ya, menjadi bangsa yang diperhitungkan ya. Jadi banyak faktor. Mungkin bisa saja pengaruh kita dijajah Belanda juga ya. Jadi polarisasi jajahan Belanda itu masih membekas di benak rakyat Indonesia ini, terutama dari kakek nenek kita dulu yang apatis ya, yang artinya dia karena terbiasa dijajah itu ya, dipukul dulu baru ngerti ya kan, sehingga akhirnya pola hidup kita itu berbekas dan dibawa turun temurun ke generasi kita sekarang ya. Nah, itu yang harus kita pelan-pelan harus kita hapuskan, jiwa rasa bangsa yang pernah dijajah itu harus kita hilangkan. Kalau Cina memang kita kenal itu dengan pekerja keras ya, Artinya dari anaknya ya, misalnya dia buka toko. You kalau dengan anaknya itu, you kalau mau makan you kerja. Nah, itu selalu begitu tuh anak-anak Cina itu. Bapaknya padahal pengusaha, punya toko ya. Kalau you mau makan, you kerja. Jadi nyusun barang kek ya. Jadi bersihkan alat tokonya kek, nyapu kek, yang penting kerja. Jadi dari kecil itu sudah ditanamkan jiwa bersakit-sakit dulu ya. Jadi punya duit harus kerja. Jadi bangsa Cina tuh kebanyakan seperti itu ya. Sudah ditanamkan jiwa mencari nafkahnya ya, jiwa bekerjanya ya. Ada kurangnya. Kalau kita kan enggak. Sebagian saja mungkin kalau didikan orang tua kita bagus ya, bagian kita merasa kita bisa bekerja mandiri ya, Jadi banyak faktor sebenarnya. Kemudian kemampuan ya, SDM kita kan nggak merata seluruh, karena negara kita ini luas ya. Walaupun kita dibilang banyak sumber daya mineralnya misalnya kan nggak semua daerah ada minyaknya, kan nggak semua daerah ada tambang emasnya. Kan tidak semua daerah ada tambang batu baranya, ya kan? Nah, jadi karena negara kita ini luas, sumber daya mineral kita pun itu tersebar, tidak semua daerah itu ada, sehingga itulah yang menyebabkan terjadinya stagnan ya. Artinya misalnya, sedangkan Papua saja yang punya emas pun nggak sejahtera ya kan, nggak sejahtera. Itu apa? Karena ya mungkin rezim sebelumnya
mengeruk-ngeruk saja ya, tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat Papua, sehingga akhirnya sampai sekarang mereka kan berontak ya. Apa istilahnya, preman ya, menghantam apa, sampai sekarang kan masih ada itu OPM ya. Aceh aja sekarang sudah aman ya, walau gara-gara dihantam tsunami, aman lah dia ya kan, nyesal dia kan. Tetapi kalau tidak merata itu memang berdampak. Kalau kita tidak merata pendapatannya itu akan berdampak ya. Tapi percayalah Jopan, artinya mungkin di generasi kalian nanti ya, yang pelan-pelan sudah dibangun oleh pemerintah kita, walaupun dicaci maki sana sini ya, masih bangun jalan tol aja ya, misalnya ya kan, masih bangun bendungan aja, nanti uangnya utang katanya kan. Itu berapa itu, anak cucu kita pun sudah berutang katanya kan. Itu statement sesat itu menurut saya ya. Kan anak cucu kita nggak disuruh begitu lahir ayo bayar utang kan nggak begitu juga kan. Anak cucu kita lahir katanya anak cucu akan menerima hutang sekian juta misalnya, kan nggak begitu anak lahir langsung ayo mana hutangmu, kan nggak begitu juga kan. Jadi walaupun berhutang misalnya membangun jalan tol, tapi yang akan menikmatinya siapa nanti? Bukan kita misalnya, anak cucu juga yang menikmatinya itu ya kan. Kita udah nggak ada misalnya. Jadi wajar kalau mereka harus membayar. Nah, logikanya seperti itu, karena mereka yang akan menikmati bagaimana nanti nyambung itu dari Aceh jalan tol itu sampai ke Jawa misalnya, nanti ke ibu kota baru nyambung itu kan. Nah, bagaimana, siapa yang nikmati itu nanti? Kan bukan kita yang sekarang menikmati, anak cucu yang menikmati. Wajarlah dia akan menanggung beban, karena membangunnya itu dimulai dengan hutang, wajar kan? Ya, rasanya wajar gitu. Jadi janganlah kita terlalu pesimis, ya, harus optimis bahwasanya suatu saat kondisi ini akan, ya asal konsisten aja pemerintahan ini ya, konsisten dalam bagaimana cara mengentaskan kemiskinan, ya, bagaimana cara memberdayakan masyarakatnya, ya, bagaimana cara mendistribusikan pendapatannya, tetap konsisten. Artinya misalnya ini eranya Pak Jokowi, nanti presiden berikutnya ya konsisten gitu loh. Jangan nanti korupsi lagi, korupsi banyak-banyak lagi yang sengsara masyarakat juga kan. Jadi begitu ya. Yang penting asal pemerintahnya konsisten demi kemakmuran rakyatnya, percayalah pada satu titik nanti anak cucu kita yang akan menikmatinya. Kira-kira gitu ya jawabannya. Paham ya kira-kira ya? Ya mudah-mudahan bisa paham lah, artinya bahwasanya kesejahteraan ya, atau kita tuh merasa kok Cina, sikit-sikit Cina ya, nanti ngambil pekerja pun dari Cina ya kan. Kadang-kadang Cina ini memang dia lihai ya, saking lihainya lah begitu ya. Kalau kita kerjasama sama Eropa, dia nggak mau transfer knowledge. Nah itu makanya kita susah kalau dengan Eropa ya, bekerja sama dengan Eropa. Kalau Cina ini dia mau dia transfer knowledge, itu mau dia. Dikasihnya ilmunya dengan kita itu ya. Nah itu yang terkesan pemerintah sekarang, tapi oleh sebagian orang dianggap terlalu Cina sentris kan gitu. Kalau Eropa nggak mau dia itu transfer knowledge, jadi mau dipegangnya sendiri aja ilmu itu, nggak mau dibagi-baginya ya. Itu kan salah. Kita kalau punya ilmu ya harus kita bagi supaya ilmu itu berkembang ya. Artinya itu apa istilahnya kalau di Islam itu amal jariah ya. Amal jariah kita itu kan membagi ilmu ke orang lain ya. Mudah-mudahan ilmu kita jadi semakin bertambah kan gitu. Nah, Cina itu apanya? Mau dia. Maka pemerintah kita sangat surprise sekali. Dalam jangka waktu sekian tahun harus transfer knowledge, ilmunya harus dikasih dengan kita, dan kita yang akan operating sendiri. Nah, itu kan lebih bagus.
Tapi jangan dianggap saya ini ya terlalu mengagungkan Cina juga. Kira-kira gitulah. Artinya makanya selalu banyak kemudahan yang diberikan Cina karena dia sudah menjadi negara maju ya, yang banyak bangsa atau negara suka berhubungan dengan Cina ya. Termasuk juga kan Amerika kan takut tuh bagaimana kalau Cina itu semakin maju, kan takut sekali Amerika itu. Makanya apapun diperanginnya tuh Cina ya kan. Takut sekali karena Cina begitu dia sifatnya ya. Mau membantu, mau mengajari ya. Nah, itu kita yang terkesan dengan Cina itu. Saya pikir itu ya materi kita hari ini. Ini ada yang chat dengan saya nih, siapa ini? Ntar saya lihat. Oh, si Wani ya. Oke, kita ini ya buka kameranya. Saya mau foto. Kita foto dulu ya. Buka kameranya. Oke. Yang tadi mati kamera buka. Ini Pak ya, dosen pun harus ada barang buktinya mengajar ya. Mengajar online tuh rektorat udah nggak percaya lagi ya. Makanya semuanya harus ada barang buktinya. Ini mengajarnya betul nggak ini kan? Oke, ini ada 3 layar. Saya di layar 1 dulu, kita foto. Ya. 1, 2, 3. Bentar. Kita pindah layar berikutnya. Satu, 2, 3. Oke, kalau gitu kalau tidak ada yang bertanya, kita sudahi aja pertemuan kita hari ini ya. Tambahlah referensi dari bahan-bahan yang lain, tidak semuanya dari saya. Kita jumpa lagi di Senin depan ya. Mungkin Senin terakhir ya, Senin terakhir kita menjelang puasa. Nanti di pertemuan kedua kita akan jelaskan bagaimana pembelajaran kita nanti di bulan puasa. Yang pasti kita akan pakai e-learning ya untuk pembelajaran selama bulan puasa. Kita sudahi dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua buat kita ya. Makasih Pak. Makasih Pak. Oke, Pak. Selamat malam, Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Oke, silakan boleh untuk live.